Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizka Wayu Arifah, NIM 0201182068, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ahwalus Saksiyah, kelas AS 5B semester 5. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keluarga sebagai Sistem, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga Islam dengan dosen Bapak Khairul Mufti Rambe, MHI. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama. A. Definisi keluarga. Keluarga adalah dua atau lebih dari individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak, atau ayah, ibu, dan anak. Definisi keluarga dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Reisner tahun 1980. Keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Yang kedua, Logans tahun 1979. Keluarga adalah sebuah sistem sosial sebab kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, Gillis tahun 1983. Keluarga adalah sebagaimana kesatuan yang kompleks dengan atribut yang dimiliki terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai arti sebagaimana unit individu. Yang keempat, Duval, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Yang terakhir, Bailon dan Maglaya, keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam perannya dan menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. B. Keberfungsian keluarga. Keluarga merupakan tempat yang paling penting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Menurut Burns, tahun 2004, keluarga memiliki 5 fungsi dasar, yaitu A. Reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. B. Sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi yang muda. C. Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial, ekonomi, dan peran gender. D. Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan hidup.
Yang kelima, dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Keberfungsian keluarga dapat dinilai dari tingkat kelettingan atau kekukuhan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam perspektif perkembangan, fungsi paling penting dari keluarga adalah melakukan perawatan dan sosialisasi kepada anak. Keluarga memang bukan satu-satunya lembaga yang melakukan peran sosialisasi, melainkan keluarga tempat pertama bagi anak dalam menjalani kehidupannya. C. Teori sistem keluarga. Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam kajian keluarga adalah pendekatan teori sistem. Teori sistem pertama kali dicetuskan oleh Minuchin tahun 1974 yang mengajukan skema konsep yang memandang keluarga sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam konteks sosial dan memiliki 3 komponen. Yang pertama, struktur keluarga berupa sistem sosiokultur yang terbuka dan transformasi. Kedua, keluarga senantiasa berkembang melalui sejumlah tahap yang mensyaratkan penstrukturan. Yang terakhir, ketiga, keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan rutinitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya. Menurut teori sistem, keluarga dianggap sebagai sebuah sistem yang memiliki bagian-bagian yang berhubungan dan saling berkaitan. Randall D. Day 2010 mengungkapkan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Keseluruhan atau the family as whole. Memahami keluarga tidak dapat dilakukan tanpa memahaminya sebagai sebuah keseluruhan. Dalam pendekatan keluarga sebagai sistem, perhatian utama justru diberikan pada bagaimana kehidupan keluarga, baru kemudian memberikan fokus pada individu. B. Struktur. Suatu kehidupan keluarga berlangsung berdasarkan suatu struktur. Misalnya pola interaksi antara anggota keluarga yang menentukan apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Bila Freud mencoba mengungkapkan hal-hal yang melandasi pikiran manusia, seseorang peneliti atau terapis keluarga akan berusaha mengungkapkan pola-pola di dalam keluarga dengan mengamati bagaimana keluarga memecahkan masalah, bagaimana anggota keluarga berkomunikasi satu dengan yang lainnya, bagaimana anggota keluarga mengalokasikan sumber dayanya. C. Tujuan atau families have goals. Setiap keluarga memiliki tujuan yang ingin mereka raih. Tetapi untuk mengungkapkan tujuan keluarga ini, seorang peneliti atau terapis perlu memiliki keterampilan observasi yang memadai untuk dapat melihat pola-pola yang berulang di dalam keluarga sebelum tema atau tujuan terungkap. D. Keseimbangan. Sebuah sepeda motor sebagai sebuah sistem yang tertutup dengan mekanistik mungkin suatu saat dapat mogok karena kehabisan bensin. Untuk membuatnya berjalan lagi, kita tidak perlu bersusah-susah payah, cukup mengisi tangki bensinnya. Dengan demikian, halnya dengan keluarga yang merupakan sistem terbuka dan bersifat dinamis. Dalam menggapai tujuannya, keluarga akan menghadapi situasi dan kondisi di luar dirinya yang berubah dan berkembang. E. Kelembaman. Morphostatis. Selain berusaha mencapai keseimbangan dengan berbagai perubahan situasi dan kondisi, keluarga juga mempertahankan aturan dan menjaga kelangsungan kehidupan sehari-hari agar berlangsung dengan baik. F. Batas-batas atau boundaries. Setiap sistem-sistem memiliki batas-batas terluarnya yang membuat terpisah atau berbeda dengan sistem yang lain.
Batas-batas ini muncul manakala dua atau lebih sistem atau subsistem bertemu, berinteraksi, atau bersama-sama. Pada kenyataannya, ada keluarga yang batas-batasnya sangat mudah tembus seperti saringan, sementara keluarga yang lain sangat protektif dan sulit ditembus seperti dinding-dinding istana. G. Subsistem. Dalam keluarga terdapat unit-unit subsistem, misalnya subsistem pasangan suami istri, subsistem relasi orang tua anak, subsistem peran orang tua. Salah satu tugas utama dari subsistem keluarga adalah menjaga batas-batas keluarga. H. Yang terakhir, equifinality and equipotentiality. Secara sederhana, gagasan tentang equinality berarti bahwa berbagai permulaan dapat membawa pada hasil akhir yang sama, sementara suatu permulaan yang sama dapat pula membawa pada hasil akhir yang berbeda. Sebagai contoh, berbagai kajian tentang interaksi orang tua anak memperlihatkan bahwa keterlibatan yang berlebihan atau over-involvement dari orang tua dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Sikap orang tua yang sangat tanggap atau over-responsif dapat menyebabkan sebagai anak menjadi berprestasi atau overactive, dan dapat pula menyebabkan sebagian anak yang lain menjadi kurang berprestasi atau underactive. Contoh lainnya adalah anak-anak yang memiliki orang tua yang pecandu alkohol dapat menyebabkan anak ikut juga pecandu alkohol atau sikap anti-alkohol. Demikian juga pasangan orang tua dapat semakin meningkat kebersamaannya oleh sebab kelahiran atau kematian anaknya. Nah, adapun equipotentiality berarti bahwa suatu sebab dapat menghasilkan suatu akibat sangat terkait dengan proses apa yang berjalan mengikuti sebab tersebut. Dengan demikian, teori sistem para peneliti dan terapis keluarga akan memberikan fokus perhatian pada tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggapi suatu peristiwa daripada memerhatikan penyebab suatu peristiwa. Pendekatan teori sistem memandang keluarga sebagai kelompok yang memiliki sistem hierarki atau Henry tahun 1994, yang artinya bahwa terdapat subsistem yang membuat kualitas keluarga ditentukan oleh kombinasi dari kualitas individu dan relasi dua pihak. Proses saling mempengaruhi antara bagian di dalam keluarga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung atau indirect effect dapat berupa pengaruh satu pihak terhadap hubungan dua pihak yang lain, atau pengaruh hubungan dua pihak terhadap pihak yang lain. Baiklah, sekian dari video makalah saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.